Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattahu ya Razzaqu ya Alim, ya Fattahu ya Razzaqu ya Alim, ya Fattahu ya Razzaqu ya Alim. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah masih memberikan kasih sayang dan karunia-Nya kepada kita semua. Tanda kasih sayang Allah, Allah mengumpulkan kita di sore ini di sebuah majelis yang insya Allah dimuliakan Allah, di sebuah tempat
yang paling mulia yang ada di muka bumi, yakni masjidnya Allah Azza wa Jalla. Tidaklah kita duduk bersama, tidaklah kita berkumpul bersama di majelis ini kecuali karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Lain pedah kapinteran, lain kabisa sorangan, lain kadaek sorangan, tapi kurnia pangeran. Kalam dari guru saya di Miftahul Huda. Jadi kita semua, baik ibu-ibu ataupun saya berada di sini, berada di depan bukan karena pandai, bukan karena pinter, bisaan, tapi karena karunia Allah. Semua yang ada pada diri saya, semua yang dilakukan oleh lisan saya, itu hanyalah karunia Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak hadir di sini juga bukan karena rajin, karena dipilih oleh Allah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak di sore ini dipilih oleh Allah untuk berdiam di rumah Allah, berdiam dalam sayapnya malaikat, berdiam dalam naungan malaikat, berdiam dalam hujan rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala, lepas dari kesibukan dunia. Jadi ini semua adalah kasih sayang Allah. Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Supaya terhilang sifat kesombongan. Teu asa aing, ya itu bisa. Seperti kata Adimas, pintar, hafal itu mah bonus. Kewajiban kita adalah istiqomah. Itu kan? Nah, jadi bisa mah bonus eta mah. Jadi tugas kita mah adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah yang telah memberikan rizki kepada kita. Apa rizki yang Allah berikan kepada kita, Bu? Sehat, usia, kaki dengan bisa melangkahnya. Itu rizki dari dalam kitab Ibnu Katsir disumpal. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Dan berbicara tangan-tangan mereka. Jadi tangan ibu-ibu, tangan bapak-bapak tuh ngomong nanti. Yakin gak? Lamun teu yakin, kalau gak yakin akidahnya batal. Karena ini bukan kata saya tapi kata Allah di dalam surah Yasin. Wa tashhadu arjuluhum, dan menjadi saksi kaki-kaki mereka. Kaki bapak-bapak, kaki ibu-ibu kelak terjadi saksi. Ya Allah, setiap hari Ahad aku suka dipakai oleh orang ini berjalan menuju Riyadhul Muttaqin untuk mencari ilmu, melaksanakan perintahmu. Wafat dia dalam tengah-tengah ilmu, surga jaminannya. Gitu. Kan kita tuh suka minta bukan sama Allah teh 17 kali Pak RW sok nyuhunkeun urang ke Allah. Kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Urang teh hoyong ditunjukkeun kana jalan anu jalan lurus, sejalan saha? Jalan siratal ladzina an'amta ala, yang telah Allah beri nikmat. Tafsirannya ada di dalam surah An-Nisa. Ma'alladzina an'amta alaihim, orang yang telah diberi nikmat itu minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada mudah-mudahan kita termasuk ke dalam salah satu dari yang 4 ini. Apa? Syuhada.
Nah kalau Nabi mah nggak mungkin. Sidikin juga jauh. Ya, dan kita mah hidup bukan di zaman Nabi. Para solihin belum tentu kita mah. Orang soleh belum tentu. Ibu-ibu solihah belum tentu. Kadang-kadang culsa laki. Ya Bu ya. Betul. Kadang-kadang suara suami itu cuman 5 pol, kan ibu-ibu 12 pol. Suami ngomong 1 jengkal, ibu-ibu mah 3 meter. Jadi kalau menuju soleh kita masih jauh. Ya minimalnya kita masuk kategori yang keempat, apa? Syuhada. Apa itu syuhada? Orang yang memperjuangkan agama Allah. Dengan apa memperjuangkannya? Dengan apa yang diberikan oleh Allah. Allah memberikan ilmu, perjuangkanlah agama Allah dengan ilmu. Allah memberikan kita kemampuan untuk melangkah, perjuangkanlah agama Allah dengan langkah kaki kita menuju pengajian. Itu kan kata Rasul teh, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahallaq bih. Jadilah kamu sebagai pengajar ilmu. Gitu. Jadilah kamu sebagai pengajar ilmu. Au muta'aliman, atau jadi pelajar ilmu. Kalau nggak mampu jadi pengajar, jadi pelajar. Nggak mampu jadi pelajar, dato sepuh cenah abdi mah nalar oge sesah. Bujeng-bujeng kanalar anu sanesna hadis gitu Pak RW nya. Surat Yasin oge dibulak-balik sabarejung kelah teu apal-apal. Gak mampu kita menjadi pelajar, au mustami'an, jadi pendengar setia sajalah setiap hari Ahad. Mudah-mudahan dengan mendengarkan ada satu ilmu yang masuk dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa diamalkan. Au muhibban, atau pecinta. Wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Siapa? Jadi mu'alim enggak, muta'alim enggak, pecinta enggak, mustami enggak, pecinta enggak, ngadon ngehalang-halang karena pengajian. Nah, itu jangan. Fatahallaq bih, maka itu akan hancur dengan perbuatan itu. Jadi Bu, ngawulang pangaosan teu atuh ngiring-ngiring pangaosan. Wafat kita dalam hanca ilmu agama, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mati syahid. Semuanya melaksanakan perintah atau menjaga warisan baginda Rasul. Salawat salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan kepada umatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan umat beliau dan mendapatkan syafaatul udma dari beliau nanti di yaumil jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari kita sama-sama melanjutkan bahasan dari hadis arba'in. Gak apa-apa ya, kita mata paul aja. Udah ditalar mata apal. Penting mata faul, kita mempelajari hadis walaupun tidak hafal, itu menandakan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kalau kata guru saya di Manonjaya kemarin, kita mah paling belajar dari taswir. Nanti nama marayahan taswir teh. Tuh kan? Nah, baru kemarin saya. Taswir itu kertas cewir, Bu. Kan sok nyeratnya kertas cewir ya. Nah, kata guru saya gitu ya. Itulah kita gitu ya. Itulah kita. Jadi kalau tidak ada pengajian, udah tidak ada pengecasan ilmu. Kenapa? Karena kita itu gini, kalau kata guru saya di Manonjaya, dari kitab Qala Al-Mukarram, dari kitab taswir artinya kertas cewir gitu tulisan. Mudah-mudahan hafal Ibu. Kirho awak zikir hate poho hokir awak poho hate zikir
zikir. Kir 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 awak zikir hate zikir. Ho 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 awak poho hate poho. Apa Bu? Kirho kirho awak zikir hate poho. Contohnya sekarang tubuhnya zikir baca Quran. Nah, tubuhnya lagi zikir nih baca Quran, tapi hatenya kemana? Betul, kita kan itu Allahu Akbar. Jadi Allahnya hilang. Di dalam hati kita itu yang ada dunia. Pakaian, ke pasar, ke mall, piknik. Oh sekarang November ya. Nah, rancangan untuk tahun baru. Wah dirancang sekian. Jadi di dalam hati kita Allahnya hilang. Padahal kita lagi sholat. Tapi hati kita melayang kemana-mana. Itu disebut kirho. Bacana? Kirho. Awak zikir hatena poho. Padahal tubuhnya lagi baca Quran. Tubuhnya lagi di pengajian. Tubuhnya lagi sholat. Tapi hatinya lupa kemana? Lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diingat hanyalah dunia dan dunia. Ya makanya adanya pengajian, adanya kajian setiap hari Ahad. Di antaranya untuk mengikis itu. Ya kita berusaha. Tetap ada yang menentukan Allah. Setidaknya kita berusaha untuk supaya tidak kirho. Awaknya zikir, hatenya poho. Hokir, hokir, awak poho, hate zikir. Itu hatinya mah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasakan bahwa ini teh karunia dari Allah, tapi tubuhnya lupa, tidak dipakai taat kepada Allah. Lamun datang waktu subuh, bapak-bapak kalakah tunduh, tuh tinggalin salat subuh, nu kitu jalma tepuguh. Lamun datang waktu zuhur, lamun datang waktu lohor, barudak kalakah molor, tuh tinggalin salat lohor, nu kitu jalma sakalor. Di tubuhnya jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun datang waktu asar, ibu-ibu kalah ke pasar, tuh tinggalin salat asar, nu kitu jalma kasasar. Lamun datang waktu maghrib, pemudi kalah ujag ijig, tuh tinggalin salat maghrib, nu kitu itu tergantung kita. Yang ketiga, zinatun, perhiasan. Itu artinya si anak selalu memberikan kebanggaan kepada orang tuanya, tapi dalam hadiah duniawi. Sepertos anak kita juara nari, anak kita juara di sekolah, tapi baca Quran teu tiasa. Salat hararese. Eta mah zinatun, hanya perhiasan di dunia. Yang bagus yang keempat apa? Qurrata a'yun. Qurrata a'yun. Baca Qur'annya pandai, salatnya rajin, akhlaknya bagus. Hati-hati Bu, ketika kita mati apa yang mau dipersembahkan kepada kita? Anak kita yang merjuangkan loh.
Bapaknya peras keringat, banting tulang, pergi pagi, pulang sore untuk mencari nafkah, membiayai anak kita. Ibunya pun sama. Tapi ketika ayah ibunya wafat, si anak yang kita perjuangkan nggak bisa baca Quran. Pak Ustadz, punten pun biangan tos sakarat. Nah, lain bacaan Yasin mau itu tiasa ngaos Quran. Menyedihkan di saat itu. Anak yang kita banggakan karena pandai ini, pandai itu, tapi sayang dia tidak bisa mendoakan orang tuanya ketika mau menghadap Allah Azza wa Jalla. Itu Bu, ya. Makanya tawasulan ku ibu-ibu bapak-bapak sadaya ku ngiringna pangaosan atanapi kajian dina tiap malam Ahad, dina tiap-tiap sore sonten dinten Ahad teh, mudah-mudahan pala putra urang janten murang kalih anu qurrata ayun. Ya. Nu katilu tadi tipun guru teh kir awak zikir hate zikir. Ketika sholat tubuhnya ruku, hatinya khusyuk. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci engkau ya Allah. Merasakan hati ini makhluk paling hina. Yang maha agung merasakan diri ini makhluk paling kecil. Ketika kita baca doa iftitah, kalau doa iftitahnya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Di sana tersimpan, ya Allah, aku hambamu yang hina ini belum bisa melaksanakan apa yang kami ucapkan dalam setiap sholat. Berikanlah petunjuk, jauhkanlah kami dari perbuatan-perbuatan orang yang musyrik. Kalau misalkan baca doa iftitahnya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, di dalam hatinya yang berzikir, ya Allah, aku makhlukmu yang lemah, tidak akan bisa aku menjauhkan diri dari kejelekan kalau tidak engkau jauhkan aku dari kejelekan. Jadi ketika sholat hatinya ingat kepada Allah. Allahnya selalu ada. Kalau kita mah Allahnya entah kemana di dalam hati teh. Yang ada apa? Yang ada adalah haliyadun. Itulah kenapa Allah atau melalui syariat Pak RW dan Adimas, Allah memberikan lahan, memberikan tempat buat kita untuk supaya kita bisa mengejar kir, hate dikir awak. Yang lebih parah apa? Ho awak poho hate poho. Naudzubillahi min dalik. Mau jadi apa kita? Bahkan tadi saya ngobrol sama Dimas sama bapak-bapak. Barusan hasil dari pengajian gitu ya. Jadi kadang yang kita lupa, yang kita kejar-kejar nanti mah kita bilang naudzubillah. Orang sampai lupa ngaji. Nah teu ngaji kagok. Kagok naon? Usaha. Mengejar dunia sedemikian rupa sampai melupakan yang memberikan dunia. Bukan tidak boleh kita memiliki dunia, tapi jangan sampai kita diperbudak oleh dunia. Sampai kita melupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih kena hanet Bu. Saur Ibnu Abbas namanya. Dina kitab Alazul Amrad. Kelak di akhirat Allah akan mendatangkan kepada manusia sesosok nenek-nenek yang penuh dengan uban, rambutna teh huisan sadayana, wajahna pikageuleuheun, gaduh taring. Jadi nenek-nenek bertaring. Aya di dia nenek-nenek bertaring.
Ya. Udah mah wajahnya jelek, bertaring, berwarna hijau, huisan, pikarujiteun moal aya pangrujit-rujitna. Allah naros ka sadayana manusia. Apakah kalian tahu siapa mereka? Siapa ini? Manusia berkata kepada Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari makhluk kejelek ini. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari makhluk yang jelek ini. Kata Allah, hei manusia, ini adalah wujud dunia. Wujud dunia yang mana dengan dunia ini kalian kejar-kejaran. Sampai kalian terlena, lupa akan kewajiban kalian kepadaku. Gara-gara dunia inilah kalian sampai berpecah belah, sampai bertengkar, sampai bermusuhan. Maka Allah lemparkan dunia itu ke neraka jahanam. Apa kata dunia? Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhanku. Kok cuman aku doang sih yang dilemparin? Mana yang mengejar-ngejar aku, yang ikut aku? Sok cari kata Allah. Nah, semua yang terlena dengan dunia maka akan ikut dengan dunia itu. Kemana? Ke neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Jadi adanya kajian, adanya pengajian setiap hari Ahad ini tiada lain adalah suatu sarana yang syariatnya di masa Pak RW, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan sarana kepada kita untuk mati syahid. Batur mah mati syahid ke Palestina, Bu. Kita mah nggak usah jauh-jauh ke Palestina, mati syahid mah rajin weh setiap hari Ahad. Siapapun itu. Itu. Jadi cuman tidak akan tumbuh itu kalau tidak ada cinta. Makanya harus cinta dulu kepada kajian hari Ahad. Kalau ada cinta mah insya Allah sok sanajan hujan dordar gelap pasti sumping karyadulmu takin. Kenapa? Cinta. Cinta ke siapa? Cinta kepada pengajian. Jangan cinta kepada yang ngajinya. Karena pilih-pilih Lamun ngajar nasi iyo kakar daek ngaos ente mah henteu we. Nah, hati-hati itu mah. Anu tadi teh akhirat yang anjeun teh kudu ngajina da ilmu jadi papaesna pitulungna jeung unggulna ka sakabeh nu mujina wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbaha fi buhulil fawaidi kudu bukti saban poe dina nambahan ilmuna telem dina saban poe dina lautan ilmuna. Ya kita mah minimalnya seminggu sekali. Gitu. Minimalnya seminggu sekali. Kalau tidak bisa setiap hari. Sebetulnya bisa setiap hari, cuman bukan kayak ngaji gini. Dan ngaji teh mencari ilmu teh terbagi 3, Bu. Pernah kan? 1 ilmu. Kalau kata guru saya di Pondok Pesantren Alisan Bojongkoneng ya Banom, ilmu itu bisa kita cari, kita bisa dapat dari tiga hal. 1, ilmu dari daluang. Terang ilmu tina daluang tuh, Bu. Ilmu tina daluang teh Pak RW tina kertas buka baca-baca buku setiap hari itu. Bapak-bapak misalkan. Jangan ilmu dari koran saja dong. Ilmu dari Quran. Baca Quran setiap hari. Nah itu teh disebut telem dina lautan ilmu tiap hari. Baca buku-buku agama itu telem dina lautan ilmu. Yang kedua, ilmu tina ruang. Ilmu tina ruang teh seminggu sekali kayak gini. Ini kan ruangan. Nah.
ruangan. Ini seminggu sekali. Kalau ilmu tina daluang mas setiap hari ibu bisa. Ya daripada nggak karu-karuan pegang HP, lebih baik baca sirah Nabi, itu kan ilmu. Atau apalin berjanji gitu kan, daripada buka FB nggak karu-karuan, buka IG nggak karu-karuan, lebih baik abtadi'ul imla bismidzatil aliyah mustadhiran faidhal barakati ala ma nalahu wa awla. Atau wudu, salat, buka Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Lalu habis itu kita telaah, kalau nggak tahu nanyain ke ustaz, itu ilmu, bertambah ilmu. Lalu Allahumma in kana rizqina fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhriju wa in kana mu'asiran fayasir, kesananya bihaqqi wa bi barakati suratil waqi'ah. Doain suami. Itu ilmu dari daluang, tina daluang, ilmu dari ruang, ilmu tipa pada orang. Itu juga bisa setiap hari. Gimana caranya? Allah Subhanahu wa ta'ala tuh menciptakan dua ayat. Satu ayat kauli, yang kedua ayat kauni. Jadi firman Allah itu terbagi dua. Satu ayat kauli, dua ayat kauni. Ayat kauli adalah ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ayat kauni adalah ayat yang nampak di mata kita, yang terdengar. Di dalam Al-Quran kan ada apa? Fi qulubihim maradun fajadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Orang-orang di dalam hati mereka Allah simpan penyakit hati. Naon penyakit hati teh? Syirik, jahil, dengki. Hati-hati di dalam diri kita bisa ada penyakit hati. Merasa di dalam diri kita ada sifat sirik kepada orang, oh itu kita sudah terkena penyakit hati. Hati-hati, fazadahumullah, maka Allah akan menambahkan penyakit itu. Tetangga kita bisa ngebangun kita yang panas dingin gara-gara sakit hati. Di sana berzikirlah kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, hati kita akan tenang, bertambah ilmu. Oh, sifat orang jelek itu kayak gini ya. Di dalam Al-Qur'an itu seperti ini. Nah, buktinya seperti ini. Gitu. Di antaranya Allah memberikan atau menurunkan ketentraman, ketenangan kepada perkumpulan orang-orang yang ada di dalam majelis ilmu. Tenang nggak? Tenang nggak? Sok sanaos seur hutang, sok sanaos nuju ruwet, lumpat ke pangosan mah jongjon bu. Tenang teh, tapi keluar di pangosan mah nya gitu deui. Itu diantara pembuktian bahwa pengajian, bahwa ingat kepada Allah akan selalu membikin hati kita tenang. Ya, itu diantaranya. Makanya walaupun gak hafal, walaupun lebih tibarho, kita lebih tibarho, can bubar gigis poho, ya. Tapi kita istiqomah dalam pengajian. Wafat kita dalam ngaji, wafat kita dalam hanca ilmu, insya Allah surga telah menanti kita. Itu bu, ya. Karena kalau kata guru saya di Manunjaya mah ada muqarrabun, adimas, ada ashabul yamin, nanti di akhirat ada ashabus shimal. Kalau orang-orang muqarrabun itu yang termasuk dalam yang tadi siratal ladzina an'amta alaihim, masuk surga tanpa hisaban. Siapa di antaranya? Ya, yang selalu menghidupkan pengajian.
Itu muqarrabun, selalu pengen mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ashabul yamin, ya muslim mukmin biasa. Masuk surga, tapi ada hisabannya. Kalau ashabus simal pasti masuk neraka. Itu tergantung kita. Gitu, Bu ya. Jadi senantiasa adanya hari Ahad itu adalah alat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasulullah. Makanya kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulullah, hari Ahad op semuanya. Gitu. Lah, tidak lama, cuman dari asar sampai menjelang maghrib ya. Acara keluarga mah dari pagi sampai duhur juga bisa. Ini hanya dari asar sampai menjelang maghrib, tapi kalau istiqomah dan ikhlas, surga jaminannya. Gitu. Surga jaminannya. Ya wajar kalau ngaji mah di akhir zaman begini ya Dimas. Gitu Pak RW. Jadi ulah bosan. Gitu. Hati-hati di dalam diri manusia teh. Kemarin di dalam kitab Hikam ada 2 potensi ya Dimas. 1 potensi malal, yang kedua potensi rajin. Malal teh bosan. Saur Pak RW teh saur Dimas teh. Hoream anger sakieu-kieu we pengajian teh. Males, akhirnya mati pengajian, dosa. Jadi jangan bosan. Mau banyak mau sedikit kajian hari Ahad tetap harus jalan sampai kiamat, sampai ajal menjemput kita. Yang kedua potensi rajin, semangat. Wah, pangosan teh seueur. Wah, semangat. Hati-hati, dengan itu bisa jadi sombong. Tuh, naruturkeun ka ai. Pengajian urang mah loba. Pengajian itu masa eutik. Itu teh 2 potensi apabila kita tidak bisa menyikapi akan celaka dua-duanya. Itu di dalam kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah. Allah memberikan berbagai macam warna ibadah untuk supaya kita hilang dari rasa bosan. Ngaji teh bosan. Makanya di sini nggak saya sendiri kan, ada 4 orang ya yang di sini. Supaya apa? Supaya tidak bosan. Karena apa? Karena kebosanan itu suka hinggap dalam tubuh manusia. Pak RW, kusi ibuna di pasien teh tuang teh sarang kangkung pasti bakal protes. Isuk-isuk kangkung, sore-sore kangkung, makan malam air resiko dikemanakan dengan kangkung wajeng kangkung wae. Makanya itu diantaranya. Jadi 1 potensi malas, yang kedua potensi rajin yang ada dalam tubuh manusia. Apabila kita pandai menyikapi maka akan selamat. Apabila kita tidak pandai menyikapi maka kita akan celaka ya Bu ya. Jadi sekedaplah kalimatna. Tak itulah diantawisna. Tasnya janten satu non cenah tipun guru heula we, mudah-mudahan janten manfaat. Kir ho kir ho. Mudah-mudahan dengan kajian kita semua menjadi manusia yang kir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi amin. Wattafaqa dan sareng tos ittifaq sa al-huffadhu. Para ahli tahfidz hadis ala kana annau sayastuna hadisun eta hadis dhaifun anu dhaif, yaitu hadis yang kemarin dibilang. Wa in kasurat jeung sanajan loba naon turukuhu jalana itu hadis. Wa qad sanafa sareng nyata parantos ngangit atana pinyusun saal ulama para ulama radhiya mugia mikadira sallallahu Gusti Allah anhum ka para ulama fi hadzal babi dina ieu bab. Maka kana perkala la yuhsa anu teu kaitung minal musannafati ti pirang-pirang anu nyusun karena kitab hadis. Fa awwaluman maka ari pangpayuna jalmi alim tu anu ngajarkeun ka kaulahu itu man sonnafa kana yen ngangit itu man fihi kana itu perkara
Abdullah bin Mubarrak, yaitu Abdullah bin Mubarrak. Summa Muhammad bin Aslama Tuyis. Terus Syekh Muhammad bin Aslam At-Tausi Al-Alimu yang berilmu, Ar-Rabaniyu berbangsa Arab. Summa Al-Hasanu bin Sufyana An-Nasaiyu. Terus Hasan bin Sufyan An-Nasai wa Abu Bakrin Al-Ajuriyu dan Abu Bakar Ajuriyu wal Abu Bakrin Muhammad bin Ibrahim Al-Asfahaniyu wa Darul Qutni wal Hakimu wa Abu Nuaim wa Abu Abdurrahman Sulamiyu wa Abu Sayyidil Liniyu wa Abu Uthman As-Sabuniyu wa Abdullah ibn Muhammadin al-Ansariyu wa Abu Bakar al-Baihaqiyyu wa khalaiku la yukhsawna minal mutaqaddimina wal mutaakhirina. Wa qad istakhartullahu ta'ala fi jam'i arba'ina hadisan iktidaan biha ula'il a'immatil a'lami wa hufadhil islami wa qad ittafaqa al ulama'u ala jawazil amali bihadisin dhaifin fi fadailul amal. Sakitunya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini di bagian selanjutnya tentang hadis arba'in masih di muqaddimah. Ittifaq semua ulama, semua ahli hufad tahfidul hadis. Gitu. Semua tahfidul hadis ittifaq atau bermufakat semuanya bahwa hadis yang tadi yang dibaca sebelumnya yang dari qala man hafidho ala ummati arba'ina dan sebagainya, itu kata beliau termasuk hadis dhaif. Termasuk hadis dhaif. Artinya dhaif itu apa? Lemah. Hadis dhaif ini bukan berarti hadis palsu. Tapi lemahnya hadis, lemahnya kedudukan hadis bukan berarti si hadisnya itu yang lemah, tapi orang yang memegang hadis itu yang lemah. Jadi si hadisnya jadi lemah. Gitu Bu. Jadi jangan, oh ini mah dhaif, nggak usah diamalin, nggak boleh, bukan. Gitu. Ya. Wa in kasurat, walaupun banyak turukuhu jalannya, jalan hadis seperti ini kan Imam An-Nawawi mendapatkan hadis ini jalannya dari anu banyak gitu. Cuman ada satu ulama yang berperilaku melenceng dari keulamaan, cacat istilahnya Pak. Misalkan kan seperti gini nih, orang mabuk berfatwa tentang sholat, betul nggak? Betul ya. Tapi orangnya nggak sholat. Perkataannya benar nggak? Yang ngomongnya nggak benar. Nah itu dhaif. Seperti itu dhaif tuh. Gitu. Jadi orang nyuruh kebaikan kepada orang lain, tapi dia tidak melaksanakan kebaikan itu. Bukan berarti kebaikan itu tidak bisa kita lakukan. Boleh kita lakukan. Makanya kata Rasulullah, ungdur maqala wala tangdur man kila. Lihat apa yang dikatakannya, jangan lihat siapa yang mengatakannya. Selagi baik, laksanakan. Kalau jelek, jangan. Ya gitu juga sama Pak. Walaupun dari pantat ayam, kalau telur mah, betul nggak? Walaupun dari mulutnya presiden, kalau jelek atau muntah menjijikan, diambil nggak? Enggak. Gitu. Jadi walaupun dari anak kecil kebaikan kita ambil. Gitu. Nah di sini para ulama banyak menyusun atau banyak menyusun hadis-hadis yang tadi. Gitu. Dari berbagai macam bab dan tidak terhitung para ulama itu. Nah di sini kata Syekh Imam Al-Bantani, fa awwalu man alimtuhu, orang yang pertama mengajarkan beliau tentang hadis. Nah ini disebut ahsin ila muhsin, Mas.
berbuat kebaikan kepada orang yang telah memberikan kebaikan. Makanya disebut namanya di sini. Ini teh adabnya ulama, adabnya ilmu. Jadi kita jangan melupakan orang yang telah memberikan ilmu kepada kita. Bukan yang sekarang ngajar, tapi yang dulu juga. Dulu bapak, ibu waktu kecil pernah belajar Quran kan? Alif, ba, ta, sa. Ingatkah kita pada guru-guru itu? Sudahkah kita sowan pada beliau? Entah di mana. Makanya ketika kita tidak tahu di mana guru-guru kita, apakah beliau masih hidup ataukah beliau sudah wafat, tanda terima kasih kita hanyalah dengan mendoakan, dengan hadiah, dengan berupa baca Fatihah. Makanya ada bahasa summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jadatina wa masyayikhina. Dan guru-guru saya, entah guru yang mana dari mulai kita tahu agama sampai sekarang itu semua ke bawah. Kalau tahu namanya, sebut namanya. Itu tanda kita berterima kasih kepada beliau. Kenapa? Karena kata Rasul, man lam yaskuri nasa la yaskurilaha. Kalau manusia tidak bersyukur kepada manusia, apalagi kepada Allah. Dan Allah memerintahkan kepada kita dengan tamsil bahasa Allah, aniskurli wali walidaik. Bersyukurlah kalian kepadaku, berterima kasihlah kalian kepadaku, dan kepada kedua orang tua kalian. Orang tua kita manusia bukan? Artinya kita harus bersyukur kepada Allah dan kepada manusia yang telah memberikan kebaikan kepada kita. Dan orang tua itu terbagi 3. 1, ada orang tua yang melahirkan kita. 2, ada orang tua yang menikahkan kita. 3, ada orang tua yang memberikan ilmu kepada kita. Siapa? Guru. Ketiga-tiganya harus dihormati. Ketiga-tiganya ada keberkahan dan karamahnya. Gitu. Kalau kita nggak tahu guru kita sekarang, udah waktu itu entah di mana, karena kita dulu mungkin jadi kontraktor, ngontrak ke sana, ngontrak ke sini, atau ditugaskan ke sana, tugaskan ke sini, sehingga kita lupa akan guru kita. Nah, makanya doakan beliau-beliau. Kalaulah beliau masih hidup, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, diberkahkan oleh Allah. Kita sebagai muridnya belum bisa membalas kebaikannya. Kalau beliau sudah wafat, bacakan Fatihah untuk beliau. Gitu. Ya. Jadi nama orang tua dengan nama Allah itu disandingkan oleh Allah. Betapa mulianya orang tua kita, betapa mulianya guru-guru kita. Gitu. Sebagai orang tua batin kalau kata guru saya. Itu kalau kata guru saya di sini di alisan mah kolot teh aya kolot lahir, aya kolot batin. Kolot lahir aya 2, anu ngandung jeung nu ngawinkeun. Kolot batin aya hiji nyaeta guru. Kolot lahir nu ngeusian awak urang, nu tadina nu ngeusian awak urang ku tuangeun, nu ngabungkus awak urang ku pakaian. Nu ngabiayaan hirup urang itu disebut kolot lahir. Kolot batin nu ngeusian ilmu pangawruh agama. Itu semuanya adalah termasuk wali tanpa gelar, tanpa nama. Kita ziarah ke makam aulia-aulia Allah, tapi kita lupa ke makam orang tua kita. Oh, ini tebak, Pak. Mereka mana, Cek? Ka Wali Songo. Ongkosnya sabaraha? 500.000. Makam sepuh di mana, Bu? Di Panjerapan. Sok di Lombok tara ngurus tunjung teh. Apa makam sepuh mah di Tasik tebih ongkos nage anu lah pirati mangsa minggu sakali atawa sabulan sakali atawa nepi sabulan sakali jarah ka makam sepuh meuni etang-etangan. Hati-hati ketika sang anak berziarah ke makam orang tuanya, apalagi di hari Jumat, maka Allah akan membukakan pintu keberkahan untuk anak tersebut. Orang tua kita itu adalah wali tanpa gelar, tanpa nama. Doanya mustajab. Sebagian ulama, sebagian habaib mengatakan bahwa predikat, pangkat doanya para orang tua kita itu sederajat dengan 30 wali kutub.
Sehebat apapun kita, kalau kita durhaka sama kedua orang tua kita, durhaka sama guru-guru kita, nggak akan jadi apa-apa. Kita bagaikan debu di telapak kaki beliau-beliau. Jadi jangan lupakan orang tua. Seperti di sini, Syekh Imam Nawawi Al-Bantani mengajarkan kepada kita untuk ingat kepada orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita. Beliau mengingat nama-nama guru beliau sehingga dikatakan di sini. Baik dari golongan ulama mutaqaddim yang terdahulu atau mutaakhir yang sekarang-sekarang. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada beliau-beliau dan dari hasil itu beliau bisa mengumpulkan 40 hadis yang menjadi pondasi buat kita. Istilahnya 40 hadis ini pondasi keimanan yang hebat tapi ringan gitu. Ringan cuma 40 hadis, Pak. Tapi hebat jadi pondasi. Apabila mengamalkan 40 hadis ini dijamin keimanannya akan kuat. Ringan cuma 40. Sebetulnya bukan 40 hadis, isinya 42 hadis. Isinya 42 hadis. Di akhir-akhirnya ada yang disebut hadis qudsi. Ini TA. Jadi hadis qudsi itu adalah kalam Allah tanpa pelantara malaikat Jibril, langsung antara Allah dengan baginda Rasul. Di hadis Arba'in ada. Jadi isinya 42 hadis. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperdalam, walaupun tidak hafal minimal mengamalkan, ya. Walaupun tidak hafal minimal mengamalkan. Rek mengamalkan kumaha apa ge henteu kan diterangin. Ada yang perlu tulis nanti dibuka. Lumayan loh. Satu huruf ibu tulis, misalkan saya tadi bilang kirho. Berapa huruf dah? Kirho. Kir K-I-R 3, ho H-O 4 2 ya. 3 tambah 2 5. 5 huruf tuh Allah balas satu huruf 10 kali lipat. Berarti 5 huruf teh 50 kali diserat teh. Ngaos tapi teu nyerat. Saur Kangjeng Nabi ka Sayyidina Ibnu Mas'ud, diam kali kamu Ibnu Mas'ud sejenak dina tanqiul qalbu. Diam kamu dalam majelis ilmu sejenak aja tanpa menulis. Tanpa kamu menulis, maka itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Apalagi nulis. Gitu Bu Dianta Ustaznya. Nah itu mudah-mudahan nanti kita lanjutkan lagi. Sekarang sudah 5:30 ya. Nah terakhir kata ulama, wa qad ittafaqal ulama'u ala jawazil amali bil hadisid dha'ifi fi fadailil amali. Wa qad ittafaqa, dan sesungguhnya sudah ittifaq, sudah mufakat siapa para ulama ala zawazil amali karena ngamenangkeun ngamalkeun bil hadisid dha'ifi, karena hadis dhaif fi fadailil amal, untuk keutamaan amal. Boleh mengamalkan hadis dhaif, cuman hadis dhaif itu tidak bisa dipakai untuk hujah. Kalau untuk pengamalan silahkan, itu silahkan boleh. Karena bukan berarti hadis ini tidak boleh diamalkan. Dan dari sananya dari baginda Rasul, cuman kesininya yang lemah teh. Yang lemah teh yang membawa hadisnya, bukan berarti hadis dhaif tidak boleh diamalkan. Di sini ada wa qad ittafaqa, bahasanya juga aslinya begini. Wa qad ittafaqa. Kenapa dibacanya wa qad ittafaqa? Kata dalam ilmu jurumiyah di pesantren, kalau dibaca qad tafaqo itu akan bertemu 2 sukun, antara sukun qad dengan ta. Makanya yang satu harus dikasrohkan. Dalilnya li'anna harfa sakin idza hurika bil kasri. Apabila ada huruf yang sukun mau dikasih baris, maka barisilah dengan baris kasroh. Makanya dibaca wa qad tafaqo. Asal kalimatnya begini, wa qad jeung nyata ittafaqo tos ittifaq mufakat. Siapa? Al ulama, para ulama ala zawazil amali, karena ngameunangkeun ngamalkeun bil hadisid dhaifi, karena hadis dhaif fi fadailil amal, untuk keutamaan amal, tapi tidak bisa dipakai hujah. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat kajian hari Ahad Riyadhul Muttaqin rahimakumullah. Kesimpulannya,
Satu, jadilah kita manusia yang kir. Dengan kajian ini, jadilah kita manusia yang kir. Awak zikir hati nanti menuju ngaos ulah kamana karep di pangaosan manahna gitu. Yang kedua, hadis yang kemarin kita bahas tentang tentang menghafal menjaga 40 hadis termasuk hadis dhaif. Walaupun jalan hadis itu adalah banyak. Yang ketiga, Syekh Imam Nawawi Al-Bantani memberikan contoh kepada kita untuk kita bisa mengingat orang-orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita sekecil apapun, apalagi ilmu agama. Sebagaimana beliau mengatakan di sini, siapa-siapa saya yang telah memberikan pelajaran kepada beliau. Yang terakhir, hadis dhaif boleh kita pakai, boleh kita amalkan hanya untuk keutamaan amal, tapi jangan dijadikan hujah. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat buat kita semua dan menjadi kifarat dosa buat kita semua. Syarat tobat anu sahih aya 5 hiji lesotina dosa nuti heula dua nejamoal arek balik deui tilu rasa helas ketir dina ati opat lamun dosa nate hak adami menta ridho banda na pulang kendai 5 istighfar menta panghampurana ka Gusti Allah istighfar nu utama. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi fakihna wa fakih alana wa qarabatin lana fi dinina tawasalna bi ta'limi antarzuqranal wasi'a wa antarzuqal amana bisiril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, baiknya dari Allah, yang salahnya dari kebodohan saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.